Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Gian Giovanni, kelas 5F Manajemen, NIM 1817041088, jurusan Manajemen, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil perencanaan bisnis yang saya buat dengan judul Budidaya Nener Bandeng. Budidaya merupakan suatu kegiatan terencana pemeliharaan hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil hasil panennya. Budidaya bandeng memerlukan air yang payau. Perkembangan pesat usaha budidaya bandeng di tambak harus pula diimbangi dengan penyediaan benih bandeng atau nener secara berkesinambungan dan berkualitas prima. Telur bandeng merupakan salah satu sarana penting dalam melakukan usaha ini, di mana telur bandeng nantinya akan ditetaskan sehingga menjadi benih bandeng yang akan siap dipasarkan. Di alam, penyediaan benih bandeng dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan budidaya pembesaran nener bandeng. Oleh karena itu, usaha saya ini saya buat karena melihat peluang yang cukup besar. Nener bandeng tidak hanya dikirim ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, melainkan mengekspor nener bandeng ke negara-negara tetangga yaitu Filipina, Taiwan, Singapura, Malaysia, Tiongkok, hingga Cina. Telur bandeng yang saya gunakan harus berkualitas prima, karena tetasan telur bandeng ini akan mempengaruhi kualitas benih bandeng yang dihasilkan nanti. Jika telur bandeng mengendap atau menyentuh dasar air, maka telur itu sudah tereliminasi atau tidak dapat ditetaskan. Namun, jika telur bandeng mencapai permukaan air, maka telur itu dapat ditetaskan atau bisa dikatakan berkualitas baik atau berkualitas prima. Tujuan dari pembuatan bisnis ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu budidaya benih bandeng, yang kedua untuk mengetahui manfaat dari budidaya nener bandeng, yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pembenihan nener bandeng, yang keempat adalah untuk mengetahui keuntungan dari melakukan budidaya nener bandeng ini. Di saat melakukan usaha pembudidayaan benih bandeng atau nener, asumsi pasar yang ditargetkan adalah pembudidaya itu sendiri. Karena nener bandeng tidak dapat dikonsumsi secara langsung, melainkan perlu dilakukan pembesaran dan pengembangan untuk menjadi ikan bandeng yang siap untuk dikonsumsi. Kualitas benih bandeng atau nener harus semua memiliki kualitas yang prima, sehingga baik untuk di pasar ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang memiliki kualitas sama. Strategi pemasaran yang saya gunakan untuk memasarkan produk saya ada dua, yaitu yang pertama, penjualan langsung kepada pemasok nener dengan cara menelponnya atau memintanya untuk datang langsung ke tambak yang saya miliki untuk melihat bagaimana kualitas dari benih bandeng yang akan saya jual. Kemudian sebelum pemasok nener ini menyalurkannya langsung kepada pembesaran benih bandeng. Yang kedua adalah dengan cara personal selling. Personal selling merupakan promosi yang dilakukan melalui media interaksi sosial, yaitu bertatap muka langsung dengan perusahaan pembeli nener bandeng. Promosi personal selling dilakukan untuk mempromosikan usaha yang sedang saya tekuni dalam menjawab beragamnya keinginan dari pembeli terkait kualitas dari benih bandeng. Dengan personal selling bisa membangun persepsi dari masyarakat untuk menciptakan kepuasan tersendiri bagi bakal calon pembeli. Kemungkinan keuntungan pun bisa saya raih atau saya bisa mendapatkan bonus jika saya terus melakukan kerjasama dengan perusahaan pembeli. Dalam melakukan sebuah usaha tentunya harus memperhatikan analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT dari usaha yang saya jalankan, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Saat harga eksporan atau terdapat pada bulan-bulan tertentu, harga jual benih bandeng akan melambung tinggi.
dan tidak menutup kemungkinan untuk saya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Berikutnya adalah peluang usaha yang besar untuk saya memajukan perusahaan saya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah harga jual benih bandeng yang tidak menentu akan mengancam kerugian bagi saya. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Jika saya terus menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok nener, tidak menutup kemungkinan untuk saya mendapatkan harga yang lebih atau bonus. Yang ketiga adalah threats atau ancaman. Keterbatasan pakan yang membuat saya sedikit mengalami kesusahan dalam melakukan usaha ini. Keterbatasan pakan tambahan juga yang membuat saya menjadi kebingungan untuk memberikan asupan makanan bagi benih bandeng. Aspek produksi terdiri dari yang pertama adalah pembenihan. Dalam usaha budidaya nener bandeng, telur bandeng dibeli dari pembudidaya induk bandeng, di mana usaha pembudidaya nener bandeng ini tidak dibudidayakan secara mandiri, melainkan dibeli dari pembudidaya induk bandeng di tempat lain. Usaha budidaya nener menggunakan teknologi head carry, di mana teknologi head carry merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat memproduksi benih ikan, mulai dari pemijahan sampai menghasilkan larva. Yang kedua adalah persiapan lokasi. Petakan tambak dibuat di lokasi dengan perbedaan tinggi pasang surut air laut 2 hingga 3 meter. Dengan elevasi tambak optimal adalah 0,50 meter dari permukaan air laut. Saluran tambak terdiri atas saluran pemasukan, saluran pembuangan, dan saluran pembagi. Di dalam tiap petakan tambak dapat dibuat parit-parit keliling dengan lebar 2-4 meter dan dalam 0,3 sampai 0,5 meter dari permukaan pelataran. Yang ketiga adalah pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva dibagi menjadi yang pertama adalah pemilihan larva. Nener yang sehat dapat dilihat dari ciri-ciri. Yang pertama adalah tubuhnya mulus, tidak terdapat luka kemerahan. Sirip-siripnya utuh, tidak cacat, dan tidak patah-patah. Warnanya tidak kusam, gerakannya aktif, dan nener bandeng yang berkualitas baik memiliki jumlah ruas tulang belakang antara 44 hingga 45 cm. Yang kedua adalah pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva dibagi menjadi yang pertama adalah air media pemeliharaan larva yang bebas dari pencemaran dengan suhu 27 hingga 31 derajat Celcius dengan pH 8 dan oksigen 5 hingga 7 ppm. Diisikan ke dalam bak tidak kurang dari 100 cm yang sudah dipersiapkan dan dilengkapi dengan aerasi dan batu air asi yang dipasang dengan jarak antara 100 cm. Yang kedua adalah larva umur 0 hingga 2 hari. Kebutuhan makanannya masih dipenuhi oleh kuning telur sebagai cadangan makanannya. Hari kedua setelah ditetaskan, diberikan pakan alami yaitu klorela dan rotiper. Pada masa pemeliharaan berlangsung selama 21 hingga 25 hari saat larva berubah menjadi nener. Pada hari ke-0, telur-telur yang tidak menetas, cangkang telur yang baru menetas perlu disipon sampai hari ke-8 hingga 10, dan sampai setelah hari ke-10 dilakukan pergantian air 10% meningkat secara bertahap sampai 100% menjelang panen. Yang ketiga adalah masa kritis. Dalam pemeliharaan larva biasanya terjadi mulai hari ke-3 dan ke-4 sampai hari ke-7 dan ke-8. Untuk mengurangi jumlah kematian larva, jumlah pakan yang diberikan dan kualitas air pemeliharaan perlu terus dipertahankan pada kisaran optimal. Yang keempat adalah nener yang tumbuh normal dan sehat umumnya berukuran panjang 12 hingga 16 mm dan berat 0,006 hingga 0,012 gram. Dapat dipelihara sampai umur 25 hari saat penampakan morfologisnya sudah menyamai bandeng dewasa. Yang keempat adalah pemanenan.
Pada saat melakukan panen, sebaiknya diawali dengan pengurangan volume air dalam tangki bening, kemudian diikuti dengan menggunakan alat panen yang dapat disesuaikan dengan ukuran nener. Serok yang digunakan untuk memanen benih harus dibuat dari bahan yang halus dan berukuran mata jaring 0,05 mm supaya tidak melukai nener. Sebelum panen, nener tidak perlu diberikan pakan untuk mencegah penumpukan metabolit yang dapat menghasilkan amonia dan mengurangi oksigen berlarut secara nyata dalam wadah pengangkutan. Sebelum panen, biasanya pemasok mempersiapkan plastik packing dan memasukkan benih bandeng ke dalam packing. Kemudian, memasukkan oksigen ke dalam plastik packing, mengikat plastik dengan kuat yang berisi oksigen agar tidak keluar. Yang berikutnya adalah pengemasan ke dalam kotak pengemasan. Kemudian yang terakhir adalah benih bandeng siap didistribusikan. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sarana pokok. Sarana pokok terdiri dari bak penampungan air tawar dan air laut, bak pemeliharaan telur, bak pemeliharaan larva, bak pemeliharaan makanan seperti chlorella dan rotifer. Yang berikutnya adalah sarana penunjang. Sarana penunjang terdiri dari wadah pakan alami, ruang pompa, air blower, ruang packing, dan ruang genset. Yang keenam adalah persiapan pakan nener. Pakan berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan dan pertumbuhan benih bandeng. Pemberian pakan haruslah dapat dikonsumsi secara utuh oleh benih bandeng agar tidak ada yang terbuang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pembibitan plankton serta rotifer sebagai langkah awal dalam penyiapan pakan nener. Plankton yang sudah siap pakai biasanya berumur 4 hari dari awal pemupukan. Selanjutnya, setelah pakan sudah tersedia, kemudian barulah telur bandeng itu ditebar pada bak larva yang biasanya satu bak berisi 100.000 butir telur. Biasanya, dalam penebaran sedikit demi sedikit, tidak sekalian dikarenakan memperhatikan pakan dan persediaan pakan. Dari awal penebaran telur untuk menjadi larva membutuhkan waktu selama 3 hari, yang selanjutnya mulai diberikan pakan rotifer setiap hari, yang terkadang juga diberikan pakan tambahan berupa kuning telur dan tepung PSP. Perbandingan dari pencairan tepung PSP itu terserah ownernya atau opsional. Selain pakan rotifer dan pakan tepung PSP, sampai kurun waktu 10 hingga 20 hari sampai nener bisa dipanen. Penebaran dilakukan pada pagi hari saat suhu rendah untuk menghindari agar benih bandeng tidak mengalami stres dan dapat menekan tekanan mortalitas. Suhu air tambak pada saat penebaran adalah 27 derajat Celcius dengan pH 6,8. Hal yang harus diperhatikan sebelum penebaran adalah kesehatan dan vitalitasnya. Pemberian pakan 5% diberikan pada 2 minggu pertama dan frekuensinya pemberian pakan adalah 4 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 6 pagi, 10 pagi, jam 2 sore, dan jam 6 sore. Persentasi pakan ini kemudian diturunkan menjadi 3% pada minggu ketiga hingga minggu terakhir pemeliharaan. Frekuensinya pun turun menjadi 3 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 8 pagi, 12 siang, dan 4 sore. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan dan menggerakkan segala kegiatan menggunakan peralatan maupun teknologi dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk mengetahui calon pekerja apakah benar-benar cocok untuk bekerja, haruslah dilakukan pelatihan dan percobaan kurang lebih selama 2 hingga 3 bulan. Untuk pemberian upah pada karyawan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dengan tenaga pekerja, yang umumnya 20% dari penghasilan bersih, meliputi setelah pemotongan
biaya pembelian telur bandeng, biaya operasional, dan ongkos sampling nener. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Modal yang saya gunakan bersumber dari modal pribadi saya sebesar 125 juta. Modal usaha benih bandeng memang sangat besar, tapi sebanding dengan untuk apa modal itu dikeluarkan. Sumber dana usaha ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biaya usaha nener bandeng, mulai dari kebutuhan utama pemeliharaan nener bandeng, peralatan nener bandeng, serta biaya tetap seperti sewa tambak, gaji karyawan, sewa genset, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tabel kebutuhan dana investasi yang telah saya buat. Yang pertama adalah biaya utama sebesar 15.155.000. Yang kedua adalah biaya peralatan sebesar 11.415.000. Biaya tetap sebesar 58.500.000. Biaya lain-lain sebesar 350, dan dana investasi yang bisa saya ambil sewaktu-waktu sebesar 37 juta. Jadi totalnya sebesar 122.420. Ini memberikan sisa sebesar 2.580 yang saya akan gunakan sebagai uang jaga-jaga jika ada keperluan dana mendadak lainnya. Di sini saya memperkirakan pendapatan per tahun jika diasumsikan dalam 1 kali panen. Jumlah yang terjual adalah, saya contohkan, sebanyak 20 rean per bak, di mana satu rean terdapat 5.000 ekor nener dengan asumsi tertinggi per nener adalah Rp40. Jadi perhitungannya seperti yang sudah ada di PPT. Satu bak, misalnya saya panen dalam satu bak itu sebanyak 5.000 ekor dikali 20 rean sama dengan 100.000 ekor. Perkiraan nener mati 100.000 ekor ini dikurang 2%. Jadi mendapatkan 98.000 ekor. Nah, pendapatannya adalah 98.000 ekor ini dikali harga jualnya yaitu sebesar Rp40, mendapatkan 3.920.000. Nah, jika satu lokasi isinya 23 bak penuh, maka dapat dihitung dalam satu periode ini saya asumsikan atau saya berikan contoh itu 2 bulan, karena tidak semua bisa saya panen, tapi per hari, seperti 2 hari sekali. 22 bak misalnya dikali 3.920, maka menghasilkan 86.240.000. Di sini adalah masih laba kotor. Jadi total pendapatan saya jika diasumsikan selama 1 tahun itu sebesar 517.440.000. Berdasarkan fakta di lapangan, harga nener tidak selalu tetap Rp40. Bisa saja harga nener berubah sewaktu-waktu. Jadi, saya berikan contoh data prediksi apabila harga nener mengalami penurunan sekitar 75% dari harga tertinggi. Seperti yang bisa dilihat, pada satu periode jika harga jual nenernya Rp40, dalam satu periode saya bisa menjual sebesar 86.240.000. Namun jika harga terdapat penurunan sebesar 75% dan harga nenernya Rp2, saya hanya mendapatkan 4.312.000. Nah, berikut adalah laporan laba rugi. Pendapatan yang saya dapatkan selama satu periode yaitu sebesar 86.240.000. Dan saya kurangi dengan biaya usaha sebesar 85.220.000, sehingga saya mendapatkan laba bersih sebesar 1.020.000. Laba bersih ini belum termasuk pajak. Kemudian saya mendapatkan pajak 200.000 dan saya mendapatkan laba bersih sesudah pajak yaitu sebesar 820.000.
Sekian presentasi yang bisa saya paparkan mengenai perencanaan bisnis yang saya buat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.